Mau kaya? Jadilah petani. Pangan akan menjadi masalah dunia pada dekade mendatang. Ini merupakan video book yang ke-56 dari Is July di Bakri. Karena dalam smartphone format, pastikan video book disimak pada full screen display dan YouTube di set high picture quality. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Indonesia adalah negeri tropis yang agraris. Namun, sebagian besar kebutuhan pangan kita impor. Bukan saja bahan pokok seperti beras, jagung, gandum, kedelai, dan lain-lain. Sayuran pun kita impor. Memprihatinkan memang. Kenapa? Di samping pertambahan penduduk dan penyusutan lahan pertanian yang digusur untuk pemukiman dan infrastruktur, serta berkurangnya petani secara drastis karena derasnya arus urbanisasi, diduga merupakan faktor utama. Padahal secara global, pangan diprediksi akan menjadi masalah dunia yang serius pada dekade-dekade mendatang. Masalah yang sebetulnya bisa dipandang juga sebagai peluang. Petani itu sejatinya entrepreneur, perlu kreativitas, inovasi, dan sentuhan teknologi agar bisa merebut peluang emas agrobisnis tersebut. Kita harus sigap bergerak cepat menangkapnya. Itulah yang dibahas dalam video book ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah. Jakarta, September 2025. Jangan lupa like, subscribe, dan notification. Ironi negeri agraris. Memang rumit kalau ngomongin masalah pertanian di negeri kita ini. Keluarga besarku juga keluarga petani. Tidak bisa dipungkiri menjadi petani itu umumnya memang tidak enak, identik dengan kemiskinan. Walaupun negeri kita dikenal sebagai negeri tropis agraris yang subur loh Cinawi. Ironis, sejak zaman kakek buyutku, cara bertani kita itu ya gitu-gitu aja. Gak banyak perubahan, minim sentuhan teknologi, sehingga tidak menarik, terutama bagi generasi muda untuk bertani. Petani itu sejatinya entrepreneur, perlu kreativitas dan inovasi. Lalu, apa penyebabnya? Gak main-main loh. Walaupun terjadi ledakan jumlah penduduk, jumlah petani Indonesia terus menyusut sekitar 1 juta tiap tahun pada tahun-tahun terakhir ini. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian terus mengalami penurunan dari 43,03 juta pada 2009 menjadi 41,11 juta pada 2011. Jumlah tersebut turun kembali menjadi 38,29 juta pada 2016. Hasil sensus tahun 2024 tinggal 29,34 juta. Kondisi ini diperparah oleh luas lahan pertanian yang terus menyusut. Penyusutan mencapai sekitar 100.000 hektar per tahun. Luas lahan baku sawah atau LBS di Indonesia tahun 2009 masih 8,07 juta hektar. Pada tahun 2019 menyusut menjadi 7,46 juta hektar. Penyusutan ini disebabkan oleh alih fungsi lahan untuk keperluan non-pertanian, seperti pemukiman, industri, dan infrastruktur. Padahal secara global, pangan diprediksi akan menjadi masalah dunia yang serius pada dekade-dekade mendatang. Masalah yang sebetulnya bisa dipandang juga sebagai peluang. If you want to become rich, Jim Rogers, investment ways bestseller author and one of Wall Street towering personalities, has this advice: become a farmer. Food prices have been high recently. Jim Rogers, seorang penulis bestseller, jagoan dalam masalah investasi dan pemain saham handal di Wall Street, bilang, mau kaya, jadilah petani. Kenapa? Lihat saja harga makanan yang bergerak naik akhir-akhir ini dan kemungkinan akan terus berlanjut. Jim Rogers memprediksi income dari usaha-usaha pertanian akan melonjak drastis
pada beberapa dekade mendatang, jauh melampaui industri-industri lain. Dunia akan mengalami masalah pangan yang serius. Mau tidak mau, ya harus banyak orang yang mau kembali bertani agar masalah pangan teratasi, kata Rogers. Barangkali itu juga alasan Bill Gates, salah satu pendiri Microsoft, sangat tertarik untuk berinvestasi di bidang pertanian. Ia juga merupakan pemilik lahan pertanian pribadi terbesar di Amerika Serikat, dengan total 275.000 hektar di seluruh Amerika Serikat. Menarik memang. Di Indonesia saja, jumlah orang kota saat ini sudah mencapai 55% dari total penduduk. Diperkirakan 15 tahun lagi, populasi penduduk kota akan mencapai angka 73%. Dan penduduk yang tinggal di desa hanya 23%. Yang jadi petani cuma sedikit sekali. Ini peluang emas untuk dunia usaha pertanian. Kenapa? Karena dengan peta demografis seperti itu, tentu kebutuhan pasokan pangan untuk orang kota akan meningkat tajam. Mereka tetap butuh makan. Kata almarhum Bob Sadino, maaf, selama manusia masih punya lubang pembuangan, tetap perlu makan. Aslinya menggunakan kata-kata vulgar, tahu sendirilah Bob Sadino. Jumlah penduduk terus berkembang, sedangkan jumlah petani dan lahan pertanian terus berkurang. Otomatis harga pangan akan terus melonjak naik. Dan kalau kita pandai menangkap peluang itu, bisa jadi kesejahteraan akan bergeser kepada mereka yang bergerak di bidang agrobisnis, mereka yang bergerak di bisnis pangan, termasuk hulu dan hilirnya. Bahkan diperkirakan pertanian kota atau urban farming akan berkembang pesat. Grafik-grafik berikut menunjukkan pergerakan indeks harga pangan Indonesia dari tahun 2020 sampai tahun 2022 dan pergerakan indeks harga pangan dunia dari tahun 1990 sampai tahun 2022. Kedua grafik tersebut menunjukkan tren kenaikan yang tajam. Kita memang harus bangkit bergerak cepat. Kalau enggak, ya peluang emas itu akan dicaplok negara lain. Lihat saja, sekarang ini bahan pangan apa sih yang enggak impor? Dari garam, cabai, beras, tepung, gula, daging, dan masih banyak lagi. Untuk tahun 2024, pemerintah menetapkan impor pangan sebesar 12.437.218 ton atau naik 2 juta ton lebih dibanding tahun 2023. Terdiri dari impor beras, gula, bawang putih, daging lembu, dan jagung. Jumlah tersebut telah ditetapkan dalam Sistem Nasional Neraca Komoditas atau SINAS NK yang diputuskan melalui rapat terbatas atau ratas oleh pemerintah. Bagaimana solusinya? Berikut ini merupakan alternatif atau contoh-contoh bertani dengan sentuhan teknologi untuk mengatasi keterbatasan lahan dan meningkatkan produktivitas serta keekonomian. Selain itu, juga bisa menambah daya tarik bagi generasi muda untuk bertani. Pertama adalah video tentang sistem aquaponik yang penulis coba di atap beton rumah perkotaan. Sistem yang memadukan antara budidaya ikan dengan bertani tanpa tanah atau hidroponik secara vertikal atau yang dikenal dengan vertikultur. Sistem aquaponik ini cocok baik untuk skala kecil, skala rumah tangga, maupun industri.
Hasil panen satu unit aquaponik dengan luas lahan 5 meter persegi selama satu periode tanam, yaitu 3 bulan, yang penulis coba tahun 2019 adalah ikan sebanyak 120 kg dengan nilai 3 juta rupiah. Sedangkan sayurannya seberat 150 kg dengan nilai 2.250.000 rupiah. Jadi total hasil panen adalah 5.250.000 rupiah. Jadi per meter persegi lahan bisa menghasilkan 1.050.000 rupiah. Kalau kita bandingkan hasil panen kebun sayur saja dengan cara konvensional, rata-rata 3 bulan 60 ton per hektar. Ini sama dengan 6 kg per meter persegi lahan. Nilainya hanya 90.000 rupiah. Jika budidaya ikan saja, hasilnya per meter persegi lahan 30 kg. Ini sama dengan nilainya 750.000 rupiah. Dengan catatan, semua hasil kotor, belum dipotong biaya produksi. Jadi, panen ikan, panen sayuran, uang pun datang. Yang kedua, karena negeri kita sebagian besar wilayahnya adalah lautan, sistem pertanian terapung juga merupakan salah satu alternatif solusi. Sistem ini selain cocok untuk wilayah pantai, juga daerah rawa-rawa. Gambar berikut merupakan contoh desain sistem pertanian terapung yang bisa diterapkan baik di lautan maupun di daerah rawa-rawa. Bagian pertama merupakan kolam ikan air tawar yang juga berfungsi sebagai penampung air hujan. Kemudian ada greenhouse untuk bertani sayuran maupun buah-buahan. Selain itu, greenhouse ini juga berfungsi sebagai pengumpul air hujan. Lalu ada kincir angin sebagai pembangkit listrik dan merupakan sumber energi. Sedangkan cuplikan video berikut ini adalah contoh desa petani sukses yang kaya raya dari hasil bertani sayuran. Petani menerapkan sistem tata niaga yang benar dari hulu sampai hilir. Untuk menyimak video lengkapnya, silakan mengunjungi YouTube channel Tedong Telu. Dan jangan lupa subscribe ya. Jadi warga sini itu 90% petani sayur teman-teman. Tapi rumahnya tuh Masya Allah. Rumah mewah milik para petani sayur di Desa Bambangan. Pada tipe tahun di Pekan mriki napa Purbalingga enggak? Pratin nggih. Ya, di sana tuh masih banyak pemukiman mewah. Sultan. Grione sae. Rumah Sultan. Nggih. Tuh teman-teman. Jadi warga sini tuh kebanyakan tani sayur nih Mas. Sayur teman-teman, tani sayur dan ini semua dari hasil sayur. Berkah sayurnya tuh. Masya Allah. Oke teman-teman, kita jalan ya. Walaupun profesi warga sini itu petani ya, petani sayur, tapi rumahnya Masya Allah. Masya Allah tuh pemiliknya. Itulah video book Mau Kaya, Jadilah Petani yang membahas masalah krisis pangan dunia pada dekade mendatang termasuk Indonesia. Masalah pangan ini juga merupakan peluang emas dalam agrobisnis. Kita harus bangkit dan sigap menangkapnya.
Terima kasih telah menyimak video book kami. Silakan mengunjungi YouTube channel Isjuadi Bakri atau ketuk tautan pada description untuk menyimak video book lain yang menarik. Semoga bermanfaat, insya Allah. Jangan lupa like, subscribe, dan notification